dan melakukan aksi juga untuk menunjukkan kekecewaan teman-teman terhadap keputusan yang diambil oleh para pimpinan KPK. Dan ini sebetulnya harus dianggap sebagai bentuk kecintaan dari publik, karena biar bagaimanapun publik juga yang kemarin membantu untuk melindungi KPK, juga mendukung semua kerja-kerja KPK. Jadi anggaplah ini sebagai mungkin motivasi gitu ya, motivasi untuk kemudian KPK bisa berani untuk kembali mengambil alih perkara-perkara yang sudah dilimpahkan, atau dalam hal ini perkara Budi Gunawan yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan ini juga dilanjutkan ke kepolisian. Karena ada kekhawatiran bagi kami bahwa kalau perkara ini dilimpahkan kemudian itu tidak akan selesai, atau jangan-jangan nanti malah dihentikan penyidikan dan bahkan tidak sampai di penuntutan. Gitu. Aman, kami di Koalisi Pemantau Peradilan. Mas, nggak ambil gambarnya bagaimana? Jadi Koalisi Pemantau Peradilan terdiri dari beberapa kelompok sipil, ada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, ada MAPI FKUI, ada Indonesia Cross Watch, ada Indonesia Legal Label, ada HBR, ada LBI dan masih banyak lagi. Intinya kami menyatakan kekecewaan kami kepada KPK yang kemudian menyerahkan atau melimpahkan kasus Budi Gunawan kepada kejaksaan. Nah, perlu disadari bahwa tugas pimpinan KPK itu lahir karena kondisi kritis, kondisi darurat. Kondisi darurat yang maksud adalah kondisi ketika terjadi kriminalisasi yang sistematis terhadap pimpinan KPK sebelumnya. Untuk itu, seharusnya yang harus diambil dan dijadikan prioritas oleh pelaksana tugas pimpinan KPK adalah menyelesaikan semua kriminalisasi yang terjadi kepada pimpinan KPK maupun penyidik KPK. Jangan lantas kemudian membangun statement KPK menyatakan kalah terhadap upaya kita bersama memberantas korupsi. Dan juga Salamannya dulu, salaman. Pak, salaman, Pak. Karangan bunga, KPK menganggap kan itu sebagai bagian dari kepedulian masyarakat. Tadi juga dinyatakan bahwa masyarakat merasa memiliki KPK dan itu bagian dari kepedulian dan mengingatkan KPK untuk terus menjalankan amanat undang-undang, yaitu memberantas korupsi. Nah, mengenai bagaimana nanti KPK menyikapi pernyataan tadi, ya nanti saya nunggu umumnya tadi dijelaskan. Tapi yang Persatuan pandangan gitu ya, bahwa yang terjadi terhadap komisioner yang nonaktif AS dan BW itu adalah proses kriminalisasi. Hal ini yang sebenarnya sangat disayangkan, padahal kita juga sama-sama tahu bahwa proses hukum terhadap keduanya juga janggal, juga terhadap teman-teman penyidik KPK yang lain atau pegawai KPK yang lain. Nah itu yang pandangan seperti itu yang belum kita lihat dari PLTF sekarang. Padahal publik juga rasanya sudah tahu bahwa yang terjadi atas AS dan BW itu sebenarnya kriminalisasi. kalau ini sudah masuk angin gitu atau Iya, itu ya. angin ya? Ya, karena ya kita juga tadi pagi bisa lihat perlawanan teman-teman di dalam seperti apa gitu. Itu tandanya juga bahwa ketua PLT atau PLT yang sekarang belum melakukan konsolidasi internal. Ini kan jadi celaka karena akhirnya ya suara-suara dari internal KPK yang harusnya bisa diakomodasi itu tidak diakomodasi, hingga perlawanan yang